buat semua ulama, saya Rahmat Hidayat alias Aleh. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat umat Islam semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya amat sangat menyesal atas perbuatan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kembali lagi dengan aku Ridwan Hafiz. Kali ini aku akan membahas update terbaru tentang kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat alias Ali Khasmedan terhadap Aisyah istri Rasulullah. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh si Ali Khasmedan ini. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu video aku sebelumnya. Dilansir dari detiknews.com bahwasanya Rahmat Hidayat atau Ali Khasmedan ini resmi ditetapkan menjadi tersangka terhadap penghinaan kepada Aisyah istri Rasulullah. Pihak Polres Belawan menetapkan Rahmat Hidayat dijerat melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. AKP Jericho Chandra mengatakan bahwa sudah ditetapkan yang bersangkutan yaitu Rahmat Hidayat alias Ali Khasmedan menjadi tersangka. Dan atas kejahatan tersebut Rahmat Hidayat resmi dihukum 5 tahun penjara. Apa motivasinya seperti apa, Len? Motivasinya nggak ada, cuman hanya untuk lucu-lucuan aja Pak, nggak ada niat untuk kemana-mana. Jadi kok sadar nggak resikonya kan seperti ini? Tidak sadar sama sekali Pak, akan jadi seperti ini Pak. Jadi apa yang ingin kau sampaikan kepada masyarakat khususnya umat Islam gitu loh? Buat semua ulama, saya Rahmat Hidayat alias Aleh. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat umat Islam semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya amat sangat menyesal atas perbuatan saya ini. Saya takut dengan orang-orang jahat yang ngapain Aleh. Saya minta maaf. Minta maaf ya. Ya Bang, makasih Bang ya. Benar, kita ada melakukan penangkapan terhadap satu orang YouTuber yang dimana video yang dia buat diduga menghina daripada lagu Aisyah istri Nabi Muhammad. Jadi sementara untuk Ali sedang kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selain Aleh ada tambahan tersangka lain? Sementara untuk tambahan tersangka masih kami dalami, untuk keterangan saksi lain masih juga kami lakukan pendalaman. Kemudian Tersangka dikenakan pasal berapa? Untuk Ali sendiri kita kenakan Undang-Undang ITE pasal 28A, Junto pasal 45A. ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nah, itu tadi videonya, bisa kita lihat bersama-sama bahwa terlihat jelas raut wajah penyesalan yang ada pada si Ale ini. Ya udah pastilah si Ale ini sangat amat menyesal sudah membuat konten seperti itu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Apa yang sudah kamu lakukan itulah yang harus kamu pertanggungjawabkan. Tapi sih pertanyaannya, kenapa sih si Ale ini tidak belajar dari kesalahan? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya bulan lalu si Ale pernah menghina orang Belawan dari stand up komedinya. Kemudian orang Belawan tuh nggak terima, orang Belawan tuh menuntut si Ale. Dan alhamdulillah aja dia nggak masuk penjara. Cuman sekedar minta maaf dan permohonan maafnya itu diterima sama orang Belawan. Itu kan udah suatu kesalahan dan aturannya itu menjadi ikhtibar di diri dia agar dia tidak seperti itu lagi.
Nah, tapi kenapa si Aleh ini berulah lagi? Membuat kesalahan yang jauh lebih fatal daripada itu. Tapi ya udahlah, ya udah terjadi lah ya. Itulah resikonya. Jadi sebelumnya aku memohon maaf kepada seluruh YouTuber, kepada seluruh konten kreator yang ada. Aku ingin berpesan bukannya bermaksud untuk mengajari, enggak, aku sekedar ingin berpesan kepada kita semua, untuk kita semua. Jika kita ingin membuat konten, ya sebaiknya dipikir-pikir dulu lah konten yang mau kita buat itu. Kita harus memikirkan secara matang-matang setiap konten dan video yang kita buat. Dan pikirkanlah konten yang kita mau buat ini tuh untuk apa? Untuk lucu-lucuan kah? Untuk senang-senang? Atau untuk mengedukasi? Nah, misalnya lah nih, kita membuat konten untuk lucu-lucuan atau untuk senang-senang. Nah, dipikir dulu baik-baik. Kita pikirkan secara matang-matang. Besar nggak resikonya jika kita membuat konten itu? Dan apa dampaknya jika konten yang kita buat ini akan viral? Jadi itu harus dipikirkan secara matang-matang. Nggak bisa asal-asalan. Kalau misalnya kita tetap asal-asalan, buat kontennya terserah lah mau buat kayak mana, tanpa dipikirkan secara matang-matang. Ya, nasibnya mungkin kita bakal sama kayak si Aleh ini. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. My name is Ridwan Hafiz and see you next time. Stay cool.